Al-Habib Muhammad Anis bin Alwi bin Ali Al-Habsyi merupakan seorang yang sangat pemurah. Harta miliknya tidak segan-segan diberikan kepada siapa saja yang membutuhkan. Seorang tukang beca yang sering mangkal di depan Masjid Ar-Riyadh mengatakan, Al-Habib Anis itu ulama yang santun, pemurah, dan suka memberi. Seorang ibu setengah baya, penjual nasi yang mangkal di Masjid Ar-Riyadh, menuturkan, Al-Habib Anis itu bagi saya orangnya pemurah. Beliau begitu sabar, begitu santun, ucapannya begitu halus, dan tidak pernah menyakiti hati orang lain, apalagi membuatnya marah. Al-Habib Anis juga seorang yang istiqomah dalam segala hal. Bahkan dalam hal sedekah pun ia tetap berusaha untuk istiqomah. Seorang tukang beca yang biasa mangkal di depan Masjid Wirofaten, tempat Al-Habib Anis melaksanakan sholat Jumat, selalu mendapatkan uang sedekah darinya. Saat Idul Adha, Al-Habib Anis membagi-bagikan daging korban secara merata kepada warga yang berada di sekitar Masjid Ar-Riyadh dan tidak membedakan yang diberinya. Kalau dagingnya sisa, baru diberikan ke daerah lainnya. Menjelang Hari Raya Idul Fitri, Al-Habib Anis juga sering memberikan sarung secara cuma-cuma kepada para tetangga, baik mereka itu muslim maupun non-muslim. Berilah mereka sarung meskipun saat ini mereka belum masuk Islam. Insya Allah pada suatu saat nanti ia akan teringat dan masuk Islam. Demikian salah satu ucapan Al-Habib Anis yang ditirukan oleh Al-Habib Hasan, salah seorang putranya. Pernah pada suatu hari, Al-Habib Anis tengah berbincang dengan tamunya mengenai keutamaan bersedekah. Menurut Al-Habib Anis, sedekah yang dikeluarkan dengan ikhlas tidak akan hilang, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menggantinya dengan balasan yang berlipat ganda. Belum selesai perbincangan itu, tiba-tiba datanglah seorang yang berpakaian lusuh. Bib, saya hanya memiliki sehelai sarung saja. Saya ingin mempunyai sarung benang satu helai lagi agar bisa dipakai silih bergantian. Setelah mendengar uraian hati tamunya itu, Habib yang berwajah teduh itu pun tersenyum. Lalu sang Habib pun masuk ke dalam kamarnya dan mengambil sehelai kain sarung Samarinda kelas 1 yang sangat istimewa. Dan hal itu merupakan hadiah yang belum lama diterimanya dari seorang pecintanya. Dengan senyum ramahnya yang khas, Al-Habib Anis menyerahkan kain sarung kelas itu kepada tamu itu. Mugi-mugi manfaat mugi, kata Al-Habib Anis dengan dialek Jawa yang halus. Setelah pemberian itu, kemudian orang itu pamit dengan hati yang begitu gembira. Betapa tidak, kain sarung yang diberikan ulama karismatik itu adalah sarung tenun Samarinda asli yang halus dan indah. Kemudian Al-Habib Anis pun kembali melanjutkan perbincangannya dengan tamu yang lebih dulu datang. Tak lama berselang, sebuah sepeda motor berhenti di depan rumah Al-Habib Anis. Seorang pria berseragam tentara turun sambil membawa sebuah bungkusan. Setelah mengucap salam, tamu tersebut dipersilahkan masuk. Lalu tamu tersebut berkata, Habib, saya membawa titipan dari komandan saya. Komandan saya berharap Habib senang menerimanya. Dengan wajah gembira, Al-Habib Anis menerima pemberian tentara itu dan segera membukanya. Subhanallah, ternyata isinya 2 buah sarung tenun Samarinda yang kualitasnya lebih baik daripada sarung yang baru saja disedekahkannya kepada orang tadi. Sambil tersenyum, Al-Habib Anis berkata kepada tamu yang menyaksikan kejadian itu, Alhamdulillah, kalian semua telah menyaksikan kebenaran dan kebesarannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memang selalu menepati janjinya. Pernah pada suatu hari juga, ada seorang yang datang kepadanya. Orang tersebut merasa prihatin terhadap anaknya yang bandel. Hampir-hampir putus asa dalam mendidik anak. Bahkan ia memutuskan untuk menjauhinya. Lalu Al-Habib Anis menasehatinya, dalam mendidik anak, seorang ayah harus sabar, jangan bersifat keras.
apalagi menjauhi sang anak. Sebab apabila kita menjauhinya, maka anak akan semakin memusuhi kita. Jadi dalam mendidiknya, kita harus tetap dekat dan berbicara secara halus. Dengan begitu insya Allah anak tersebut akan sadar. Beberapa hari kemudian, sang ayah kembali menghadap Al-Habib Anis dan mengaku bahwa apa yang telah dinasihati oleh Al-Habib Anis benar-benar manjur. Akhirnya, ia pun merasa bersalah karena selama ini terlalu sibuk bekerja sehingga pendidikan anaknya pun terabaikan. Orang tersebut keluar dari kediaman Al-Habib Anis sambil berujar, "Aku telah menemukan sosok yang sejuk dari telaga yang dingin." Saking senangnya orang tersebut menjadi jamaah tetap di Masjid Taklim Al-Habib Anis di Masjid Ar-Riyadh.